Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Beata Rose Venerini, pengaku iman. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan secara singkat tentang Beata Rose Venerini ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Rose Venerini lahir di Viterbo, Italia pada tahun 1656. Ayahnya Godfrey Venerini adalah seorang dokter. Di bawah asuhan kedua orang tuanya, Rose berkembang menjadi seorang putri yang berbudi luhur dan beriman. Ketika menanjak dewasa, ia hendak dikawinkan dengan seorang pemuda. Tetapi kematian terlalu cepat datang menjemput calon suaminya itu. Kematian calon suaminya ini menggerakkan hatinya untuk memasuki kehidupan membiara. Ia bermaksud membaktikan seluruh hidupnya hanya pada Tuhan. Untuk itu, ia masuk sebuah biara di Viterbo, daerah asalnya. Tetapi rupa-rupanya, cara hidup membiara bukanlah cara hidup yang dikehendaki Tuhan daripadanya. Setelah beberapa lama menjalani kehidupan membiara, Rose terpaksa meninggalkan lagi biara Viterbo karena ayahnya meninggal dunia. Cinta dan rasa tanggung jawabnya terhadap ibunya memaksa dia untuk pulang ke rumah guna mendampingi ibunya yang mulai hidup menjanda. Waktu-waktu luang di rumah diisinya dengan mengumpulkan para pemudi tetangganya untuk berdoa rosario dan merenungkan kitab suci. Kesempatan baik ini dimanfaatkan pula untuk memberikan bimbingan dan nasihat berguna bagi pemuda-pemudi itu. Melihat kegiatan-kegiatan Rose ini dan menyadari bakatnya dalam bidang pendidikan, Ignatius Martinelli, seorang imam Yesuit di Viterbo, meyakinkan dia akan panggilan hidupnya yang sesungguhnya, yakni menjadi pendidik dan pembimbing kaum muda. Panggilan menjadi guru lebih cocok baginya daripada panggilan hidup membiara kontemplatif sebagai seorang biarawati. Nasihat dan peneguhan Pastor Ignatius ini mengena di hati Rose. Maka sebagai tindak lanjut, Rose bersama dua orang rekannya mendirikan sebuah sekolah untuk para pemudi di Viterbo. Sekolah ini ternyata berjalan dengan baik sekali. Rose ternyata memiliki bakat besar di bidang pendidikan. Bakat ini ditunjang oleh sifat-sifatnya yang baik dan pantang menyerah pada berbagai kesulitan. Keberhasilan usaha ini segera membuat dia dikenal banyak orang dan dicintai oleh murid-muridnya. Kardinal Martinus Barbarigo pun mendengar semua keberhasilan Rose di bidang pendidikan. Karena itu ia segera mengundang Rose dan meminta kesediaannya untuk menata para guru dan membenahi administrasi sekolah-sekolah yang ada di wilayah Keuskupan Montefiascone. Permintaan kardinal ini diterimanya dengan senang hati dan dilaksanakannya dengan sangat memuaskan. Kesempatan penataran ini dimanfaatkannya untuk membina relasi dengan para guru.
Bahkan lebih jauh, penataran ini mendorong dia untuk mendirikan sebuah perkumpulan untuk menghimpun guru-guru. Perkumpulan ini akhirnya didirikan pada tahun 1713. Setelah lama berkarya di bidang pendidikan, Rose meninggal dunia pada tanggal 7 Mei tahun 1728. Nama baik dan kesucian hidupnya diperkuat dengan banyak tanda mukjizat. Pada tahun 1952, ia dinyatakan sebagai beata atau yang bahagia. Perkumpulan guru-guru yang didirikannya diubah menjadi sebuah kongregasi suster. Kongregasi ini kemudian tersebar di Amerika ketika para suster Venerini berimigrasi ke Amerika. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Beata Rose Venerini, pengaku iman yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Di sini kita bisa mengambil sedikit rangkuman tentang perjalanan hidup Beata Rose, di mana hal yang sangat menyakitkan terjadi pada dirinya ketika ia hendak dikawinkan dan calon suaminya itu terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Tuhan di sini mempunyai tujuan yang sangat indah, yang lain bagi hidup Rose, di mana dia dipanggil untuk menjadi seorang penatar, pengajar, dan mewartakan ilmunya melalui seorang guru. Dia dipercayakan menjadi seorang pengajar buat sesama, dan panggilan hidupnya ini nyata terjadi sebagai orang awam. Semoga kita yang selalu merindukan mengikuti bagaimana kisah perjalanan orang-orang kudus, iman kita semakin diberkati dan kita semakin giat untuk melayani mewartakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selalulah rendah hati berbuat berbelas kasih kepada sesama ciptaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita berpisah, marilah kita mempersiapkan hati kita, memohon, meminta, menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.